Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan berjudul Beda Orang Benar dan Orang Fasik. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami di dalam surga, hari ini dan saat ini kami mengkhususkan diri untuk kembali mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti, menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 23 sampai pasal yang ke-8 ayat ke-17. Saya akan bacakan ayat 12 dan ayat 13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Hidup di dunia ini penuh dengan pertanyaan. Kita sering mempertanyakan realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Sebagai contoh, orang yang berlaku benar mengalami atau menerima apa yang seharusnya diterima orang fasik, yaitu hukuman. Seharusnya orang benar menerima upah yang baik, bukan hukuman. Sedangkan orang fasik mengalami apa yang sepantasnya diterima orang benar, yaitu upah yang baik. Seharusnya orang fasik menerima hukuman. Apa yang dikatakan pengkhotbah masih relevan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Orang yang berlaku benar dan baik dengan mudah dilupakan. Jika ada hukuman yang telah dijatuhkan kepada orang fasik, yang kerap terjadi adalah hukuman atas mereka yang berbuat kesalahan yang besar lebih ringan daripada hukuman atas mereka yang berbuat kesalahan kecil. Jadi, perbuatan baik dan benar kelihatannya sia-sia, sedangkan hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera atau tidak dilaksanakan. Lalu, apakah kita akan berbuat jahat seperti kata pengkhotbah? Hati anak-anak manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Pengkhotbah terus mengingatkan bahwa kehidupan kita itu sia-sia, seperti uap air yang tidak bisa dipegang. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Dari sudut pandang manusiawi, tidak ada orang yang bisa menahan angin atau yang bisa menentukan hari kematiannya. Akan tetapi ada seorang yang datang dari Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang dapat menghentikan angin badai serta memperoleh kuasa atas maut melalui kematiannya. Dan kuasa atas maut ini dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan demikian, nyatalah bahwa umat manusia memang tidak dapat menyelami seluruh karya ciptaan Allah yang tampak sia-sia. Akan tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sudah menaklukkan kesia-siaan itu. Bagaimana pendapat Anda tentang pandangan bahwa menjadi orang benar maupun menjadi orang fasik merupakan kesia-siaan? Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa keadaan orang benar dan orang fasik tetap berbeda sesuai dengan kelakuan mereka. Walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya. Demikian kata pengkhotbah. Orang fasik tidak akan baik keadaannya. Pengkhotbah terus mengingatkan kita bahwa takut akan Allah adalah kunci yang membedakan keadaan orang benar dan orang fasik. Jika kita memiliki hati yang takut akan Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, keadaan kita akan baik. Jika tidak di dalam dunia sekarang ini, yang pasti adalah di dalam surga nanti. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti yang kami renungkan hari ini, memang benar adanya bahwa dunia lebih membenarkan orang fasik daripada orang-orang yang hidup benar. Orang benar menerima hukuman yang tidak sepantasnya mereka terima, tapi orang fasik bersenang-senang atas kelakuan mereka. Tuhan, ajari kami untuk selalu tabah dan kuat ketika kami hidup di tengah ketidakadilan di dunia ini. Dan kami sadar memang ketidakadilan sudah menjadi bagian dari kami yang hidup di tengah dunia ini. Sudah menjadi bagian bagi kami yang hidup melawan arus dunia ini. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk terus mau hidup benar walaupun sulit. Roh Kudus Tuhan yang terus memegang tangan kami, menguatkan kami, tetap hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kekuatan dan penghiburan selalu Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara.